sekarang saya posisi di situs Tribuana Tunggal Dewi, putri dari Raden Wijaya. Kemudian pada eranya Tribuana Tunggal Dewi adalah pemegang raja ketiga ya Mas ya, raja ketiga Majapahit. Nah, tempat ini adalah salah satu dharma untuk ditujukan kepada Ibu Tribuana Tunggal Dewi yang baru-baru ini sedang diekskavasi teman-teman, karena luar biasa leluhur kita. Jadi di bawah batu bata ini, kemudian di bawahnya masih ada batu andesit. Nah, artinya eranya sudah era jauh sebelum Majapahit ada, kawan-kawan. Ya, tempat ini sedang digandrungi oleh para spiritualis, khususnya spiritualis Jawa. Bagi teman-teman kalangan muda, terlihat di sini beberapa teman sedang mengkaji ada fenomena dan pernah ada cerita apa di balik situs Tribuana Tunggal Dewi. Nah, konon katanya di bawah air ini ada sebuah lorong yang kemudian masuk, dan di tengah sana itu juga ada lorong yang kemungkinan itu dibuat untuk strategi taktik perang kita ketika dalam posisi sulit. Kita pakai terowongan itu, kemudian kita pakai untuk menyelamatkan diri. Nah, itulah teman-teman, spiritualis Jawa hanya jangan dilihat hanya dengan metode metafisik ya. Selain itu ada dan sangat mendukung, tapi strategi taktik yang dipakai itu juga digunakan oleh leluhur kita, termasuk bagaimana caranya bahwa umpatan-umpatan ini tidak diketahui oleh para musuh. Luar biasa teman-teman, strategi taktik perangnya leluhur kita. Nah, ini beberapa teman-teman muda sedang mengkaji beberapa temuan-temuan yang ada di sini, dan termasuk sangat terheran-heran kita ya, karena situs Tribuana Tunggal Dewi yang barusan diekskavasi oleh BPJB ini mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena awalnya dulu itu satu teras di atas ini ditemukan teman-teman dengan batu andesit. Nah, ini yang dikenal dengan Watu Ombo, tapi sebenarnya bukan. Tapi ternyata adalah sebuah situs yang diukir di pahatan batu besar ini dengan gambar Ibu Ratu Tribuana Tunggal Dewi. Tapi sayangnya beberapa serpian-serpiannya sudah pernah dirusak, tapi serpian itu sudah ketemu. Tapi secara struktur bahwa batuan besar ini membentuk Ibu Tribuana Tunggal Dewi, itu teman-teman. Oke, lanjut, kita akan naik ke atas. Selain ditemukan situs Ibu Tribuana Tunggal Dewi, ternyata di atas ada sebuah lubang yang di sini ada apa? Yoni. Jadi sebenarnya ada lingga yoni. Tinggal yoninya saja teman-teman. Dan di sebelah kiri menghadap ke timur ini ada sebuah lubang yang tadi saya ceritakan bahwa ini gua yang dulunya bisa tembus ke sana, karena di cara struktural dibuat bahwa strategi perang leluhur kita itu tidak hanya di metafisik, tapi secara strategi taktik juga dipakai dan sangat hebat sekali. Di bawahnya masih ada lorong yang kemudian tembus di desa berikutnya, digunakan untuk lari dalam keadaan sulit, dan bahkan musuh tidak akan bisa menemukan kita pada saat itu teman-teman. Luar biasa. Jadi ini lingga yoni yang kebetulan tinggal yoninya saja, karena lingganya kemungkinan besar dicuri oleh bangsa lain. Itu teman-teman. Oke, di sini ada
spiritualis muda Mas Ari Saputro. Kita akan berbincang-bincang, tadi melakukan sebuah prosesi ritual di sini. Kita tanyakan pengalamannya. Mas Ari Saputro, Rahayu. Rahayu. Bagaimana, bisa ceritakan pengalaman menarik di sini Mas Ari? Ya, artinya ini adalah sebuah lingga yoni. Kalau di Arab sana kan juga ada sebuah ini apa, batu apa itu yang di Ka'bah itu, yang kecil, itu sama dengan ini kalau sih. Tetapi leluhur kita ini tidak tidak kalah dengan leluhur bangsa lain. Leluhur kita ini lebih mengerti konsep ketuhanan atau keesahan. Oh begitu. Dan ini membuktikan bahwa bentuk-bentuk prasasti ini ada gitu loh. Meskipun tertimbun puluhan ribu tahun, tetapi ternyata masih ada utuh gitu. Nah, di sini adalah tempat Tribuana Tunggal Dewi dan juga tempat semedinya raja-raja berikutnya ya Mas ya. Dan juga ada ini Sabto Balon Rogenggong. Oh gitu. Artinya Tribuana Tunggal Dewi ini kan muksa ya, atau tempat sembahyang atau tempat semedi, tempat ritual di sini. Kemudian beberapa orang mengatakan di sini Watu Ombo atau tempat-tempat yang dimana tempat ya hanya batu, tulis seperti itu. Tetapi ada air batu yang di atas. Airnya di mana itu, iya kan? Artinya muncul kan, dari mana ya muncul Mas? Dari mana itu kan? Tiba-tiba ada. Dan tidak pernah habis gitu loh. Meskipun sedikit, tapi diambil nggak habis itu. Ruangan airnya itu sedikit debitnya, tapi diambil beberapa kali tidak pernah habis ya Mas ya. Iya. Kemudian Tribuana Tunggal Dewi ini beberapa kan banyak ini apa versi yang menyatakan bahwa ini eranya Mojopahit. Tapi ternyata ketika dibuka seperti ini, dibuka Eksavasi, ternyata bukan batu bata di eranya Mojopahit, tetapi ini masih Kahuripan. Oh Kahuripan, karena lihat struktur bangunannya itu pakai bahan andesit ya Mas ya, batu andesit. Oh nggih. Kemungkinan ya juga Dewi Kili Suci itu pernah ya, singgah di sini. Di sini, ya di sini. Artinya yang Tinggal Dewi yang versi ini bukan versi ya, tetapi yang masih turunan Prabu Airlangga atau Kahuripan, yang dimana juga dia mukso dan dia memilih mencari jati keesahannya itu. Lah, tetapi kalau Tribuana Tunggal Dewi yang di era Mojopahit itu juga sama. Mereka memilih setelah memimpin kerajaan sama dengan Prabu Airlangga, dia memilih untuk menghilang dan diteruskan dengan generasi penerusnya, anaknya Hayamuru itu ya, Prabu Hayamuru itu. Artinya sama. Mereka tempatnya, dan dia memilih lebih dekat dengan Yang Maha Esa atau Yang Penguasa. Dia tidak memilih kerajaan, tetapi bagaimana dia yang juga mengangkat pertama si ini Mahapati Gajah Mada itu yang di awal itu. Kemudian didampingi dengan yang membawa Mahapati Gajah Mada ke Majapahit ya Mas ya. Eranya Ibu Tribuana Tunggal Dewi. Satu-satunya pemimpin perempuan di era kerajaan Majapahit sudah pernah ada gitu kan. Dia yang satu-satunya di Indonesia atau di Nusantara ini pernah ada pemimpin perempuan yang menjadi ini pemimpin. Mereka juga berperilaku punya spiritual, artinya dia tidak hanya memimpin negara tapi juga punya tata cara spiritual. Konsep ketuhannya dia masih ini, leluhur itu masih dipakai.
Oke. Kemudian diteruskan dengan ayam muruk dan dengan Brawijayanya, kemudian beberapa itu kan. Dan di sini tidak hanya tempat Buana Tunggal Dewi, tempat sembahyang atau tempat semedi ya, tapi di sini juga ada Sabto Balon, kemudian yang dianggap ini seorang pamomongnya raja-raja ya Mas ya. Iya, yang memang karena dia titisan Sang Hyang Ismoyo gitu ya, yang diciptakan untuk momong para raja-raja Jawa. Iya, banyak sebutan-sebutan seperti itu. Yeah. Kemudian kalau tadi di kami melihat sebuah kayak tempat ini apa, kayak gapuro, ya tempatnya melambangkan seperti gapuro itulah apa. Gapuro gitu ya. Gapuro atau tempat Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan mirip seperti itu, atau candi, bukan candi, bukan ini, tapi dia tempat sanggar pamujan yang dimana di sini banyak mengatakan ini tempat sebuah kayak ini apa yang kayak ruangan atau tempat yang memang didarmakan, tempat dharma, artinya kayak bahasa kalau kita itu tempat buat rapat atau buat tempat-tempat konsolidasi ya, musyawarah gitu. Besar di sini skupnya sini, karena di belakang ini juga ditemukan sumur ya, sumur-sumur yang itu tapi masih belum dibuka itu. Jadi ini sungai kawan-kawan, tempat lalu lintasnya zaman kerajaan dulu. Mas Pokemon melihat begitu. Kayak tempat pendidikan, tempat spiritual, tempat belajar, mencari keesaan, dan juga konsep ketuhanan ya. Masyarakatnya itu. Oke, makasih Mas Pokemon. Itu penglihatannya Mas Pokemon sangat jelas dan bisa jadi kepada semua saja yang di sini punya pengalaman menarik yang berbeda. Nah, itulah Jawa, teman-teman. Makanya tidak ada konsep nabi di dalam literatur ketuhanan Jawa, karena tiap pribadi bisa menemukan sesuai dengan tingkatan dan keluhurannya masing-masing dan tidak lepas dari karma baik dan karma buruknya masing-masing. Oke, kita lanjut. Luar biasa teman-teman, situs Sri Buana Tunggal Dewi sementara masih proses ekskavasi tahap selanjutnya teman-teman. Nah, ini gapuro masuk yang kemudian dihantarkan oleh jembatan kayu ini yang bisa akses masuk ke situsnya langsung dengan menghubungi nomor juru kuncinya. Jadi silakan teman-teman ke sini, terpapang di situ nomor juru kuncinya, ingin dibukakan pagar dan kemudian bisa ritual ke situs Sri Buana Tunggal Dewi. Begitu teman-teman. Kata Mas Pokemon, menurutnya adalah ini tidak hanya era Majapahit, karena kalau kita lihat dari literatur struktur bangunannya itu semuanya terbuat dari batu andesit. Jadi bisa jadi Mas Pokemon tadi membacanya lewat duduk spiritualnya ini adalah era Kahuripan. Bahkan meyakininya bahwa Dewi Kuli Suci itu juga pernah singgah di sini. Jadi jauh sebelum Majapahit ada, kemungkinan besar struktur bangunan ini, candi ini itu sudah dibuat. Menurut Mas Pokemon begitu teman-teman. Tapi teman-teman bisa mencari referensinya di beberapa media sosial yang akan menjadi sebuah rujukan pengetahuan bagi Anda semua. Tapi kami hanya bisa menyuguhkan bahwa ngevlog hari ini ingin menunjukkan bahwa leluhur kita luar biasa teman-teman. Leluhur kita mempunyai laku spiritual sebelum negara-negara lainnya menemukan konsep ketuhanan. Leluhur kita sudah punya konsep ketuhanan, karena bangunan ini dibuat adalah tempat sedikit banyaknya yaitu tempat peribadatan. Artinya kalau ada tempat peribadatan berarti ada pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, leluhur kita sudah memiliki itu lebih jauh ketimbang sebelum negara-negara di luar itu menemukan konsep ketuhanan. Tapi entah mau dikata tidak melepaskan dan tidak tidak mendiskreditkan keyakinan kita yang sudah ada ini, tapi ini bukti sejarah
dan bukti otentik yang dilihat dengan mata kepala sendiri bahwa candi situs Tribuana Tunggal-Dewi itu adalah struktur bangunan seperti sanggar pamujan, tempat persembahyangan untuk menuju kepada Sang Maha Kuasa. Itu teman-teman jalan-jalan kita hari ini. Terima kasih, matur nuwun, dan Bapak ini silahkan dihubungi karena beliau adalah yang megang kuncinya di sini. Begitu teman-teman, salam budaya, rahayu, 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 rahayu.